Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Inspigoers? Ketemu lagi bareng saya Laila Ahmad dalam Ngabupukes, ngabuburit sambil dengerin podcast. Jadi program ini adalah program khusus Ramadannya Inspigo ya, yang kerjasama bareng Milenial Islami. Nah, hari ini kita seperti biasa sudah ditemani oleh Ustadz Irfan Serhindi dan Mbak Likwina Hanto. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti episode-episode sebelumnya ya, kita akan membahas isu-isu dalam perspektif Islam yang semoga akan menambah faedah puasanya Inspigoer sekalian ya. Jadi sambil menyelam minum air, tapi nggak minum beneran karena kita lagi puasa ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol dengan Ustadz Irfan dan Mbak Wina tentang sedekah dan zakat online. Mbak Wina, sedekah atau zakat online tuh efektif nggak sih? Mungkin bagi saya yang setengah Gen X ini ya, itu agak bertanya-tanya apakah segala penyaluran uang atau sumbangan lewat online itu tersalurkan dengan baik dan mungkin nanti keabsahannya sesuai nggak dengan kaidah agama gitu. Oke, kalau aku ngelihatnya itu platform yang memudahkan aja karena digital. Jadi gini, ekonomi Islami itu terutama harus bisa kita lihat dengan ciri jelas, tercatat, transparan. Terutama itu, bahwa kemudian tidak boleh riba, tidak boleh goror, tidak boleh maksiat, tidak, kan banyak aturannya ya. Tapi sebenarnya akhirnya ujungnya 3 itu deh, jelas, tercatat, transparan. Nah, digitalisasi ini justru sangat memudahkan dan membuat kita bisa jelas, tercatat, transparan, jelas ditransfernya kemana. Tinggal di dalam sana kita harus tahu dia pengelolaannya seperti apa. Ada platform digital misalnya memang menyediain ini ada rekening yayasan. Jadi waktu transfer rekeningnya masuk yayasan, kan jelas. Jadi nggak dikomersialisasikan gitu. Kalau itu tercatat, kalau digitalisasi otomatis semua tercatat kan. Tinggal transparansi yang mesti kita cek bener apa enggak nih. Jangan sampai uang yang udah diniatkan orang banyak untuk kebaikan jadi nggak bagus penggunaannya. Yang menarik adalah memang aku sepakat bahwa pengeluaran sosial tolong menolong itu harus ada di dalam pengeluaran bulanan kita. Jadi jangan cuman karena Ramadan aja jadi rajin, jangan karena dapat THR aja jadi rajin. Harusnya itu bagian dari hidup kita sehari-hari, karena kalau di dalam perencanaan keuangan itu pilar-pilarnya nggak cuman menabung dan investasi, harus menghasilkan uang, harus berbelanja, harus berbagi, dan harus menabung dan berinvestasi. Sehingga berbaginya tuh harus masuk di dalamnya. Tinggal sekarang kita mau bedain antara zakat sama sedekahnya, karena ini dua hal yang sangat berbeda, yang artinya penyalurannya lain, yang boleh nerima lain, pengelolaannya juga nggak sama. Tapi mungkin itu Ustadz Irfan yang lebih jago buat nerangin. Tapi artinya menurut aku nih sebagai seorang muslim dan muslimah, kita bagian dari milenial Islami yang harusnya soal berbagi itu sesuatu yang natural aja terjadi dan dilakukan rutin. Ketika ada platform digital yang bisa memberikan jalan untuk memudahkan, kenapa enggak ya. Jadi yang penting 3 poin tadi terpenuhi dan masalah online digitalisasi ini hanya memudahkan aja sebenarnya ya. Jadi kalau di Islam itu ada konsep namanya min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita menolong orang kayak ngasih dan lain-lain, itu akan ada rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka. Kayak mungkin kita kerja A dan secara dan penghasilan. Dan rezeki itu bukan uang aja kan. Betul. Iya, betul. Dan kemudian kayak walaupun kita kerja ini dan kemudian secara gaji tidak cukup, tapi kadang-kadang kita dapat tambahan penghasilan, katakan seperti itu, dari sumber yang tidak kita duga gitu. Dan itu betul, kayak banyak dari beberapa kalangan yang kemudian memegang itu, sehingga mereka kadang-kadang tidak terlalu aware soal perencanaan keuangan, karena mereka kayak kalau punya uang mereka bisa berbuat baik, ya udah gitu, kayak habisin hari ini juga nggak apa-apa gitu, besok pasti ada lagi kok, kayak gitu, masih ada yang kayak gitu. Kalau menurut saya sih mungkin kayak ya tetap gitu, kayak cara kita mengatur keuangan itu adalah bagian dari syukur kita terhadap rezeki yang dikasih kasih Allah kan. Kalau kita misalkan tidak bertanggung jawab, kayak seolah-olah kayak kita meremehkan akhirnya gitu. Betapa berbahayanya meremehkan rezeki dari Gusti Allah ya. Dulu. Jadi urutannya tuh pengeluaran rutin keluarga itu harus didahulukan daripada menolong orang lain. Itu betul. Kayak apa ya? Kalau di pesawat terbang kan diajarinnya kalau ada guncangan, kita dulu yang pakai oksigen masknya, baru nolong orang lain. Kalau enggak, kitanya nggak kuat buat nolong orang lain. Iya. Jadi kalau memang misalnya ada dari Inspigoers yang memang harus menolong orang lain, pastikan kamunya menolong dirimu sendiri. Karena kalau kamu harus nolong orang lain, kamu nggak nolong diri sendiri, nanti semua orang nggak ada yang nolongin karena kamunya nggak ketolong gitu. Betul banget. Dan kalau kita mau bersedekah, kan nggak mau cuma bersedekah hari ini ya, kita mau terus sustainable. Jadi kita kuat kita harus untuk waktu yang lebih panjang. Betul. Makanya kalau sedekah itu yang lebih baik itu sedikit tapi
konsisten ketimbang Ah. kayak besar tapi kayak saat itu aja gitu. Habis itu nggak Iya. punya lagi. Habis itu nggak punya lagi. Abis sendirinya aja susah makan ya, itu serem banget. Itu penting ya. Tapi jadi si digitalisasi ini sangat membantu juga Betul. artinya kan, karena sekarang kita jadi tahu mesti kemana dengan sangat mudah dan tercatat, kelihatan lagi, bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Iya. Betul gitu Gus Irfan. Iya, Gimana pandangan Islam soal keabsahannya? Mungkin ada orang yang masih mikir Dianggap apa goror ada nggak sih gimana misalnya? gitu. Kalau menurut saya sih yang tadi betul kayak sepanjang dia transparan kemudian bisa kita percaya dan tercatat itu juga nggak masalah karena kan kayak internet digital kemudian gadget dan segala macam itu kan alat dan alat itu akan sesuai dengan bagaimana kita menggunakannya gitu. Dan kalau misalkan ternyata digitalisasi sedekah ini bisa mengeskalasi jumlah eh, kayak funding yang dikumpulkan untuk kebaikan, kemudian juga bisa mengurangi kadar kemadaratan daripada misalkan kayak kita diam di pinggir jalan misalkan kemudian minta sumbangan kayak secara waktu kita habis padahal mungkin waktu kita bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif Iya. atau secara misalkan secara Etika lalu dianggap lintas juga. atau etika itu kalau misalkan ada digital dan itu bisa lebih terpercaya dan bisa menghasilkan lebih banyak untuk kebaikan bersama kan kenapa enggak gitu. Lagi-lagi itu kan sebetulnya hanya sarana, hanya media gitu dan sepanjang itu sifatnya tidak ada yang mengharamkan ya berarti nggak apa-apa gitu. Yang penting Tapi integritas dan pagar-pagarnya tetap harus dijaga Iya, dan itu betul. kan bukankah yang non digital pun harus begitu Nah, ya. itu. Iya, Ya, itu. iya, betul banget. Kalau tadi Mbak Wina udah sekilas cerita ya pernah bersedekah lewat online, crowdfunding online, itu hal yang dilakukan Mbak Wina secara rutin atau gimana? Kalau yang rutin bulanannya aku belum pakai yang digital nih. Jadi menarik juga sih pengen nyobain karena Oke. selama ini kan masih pakai cara tradisional, ada masjid yang memang kita nyumbang ke sana gitu. Yang sebetulnya mungkin perlu juga dicoba untuk yang sedekahnya ke cara yang lebih digital. Karena aku perhatiin sekarang juga pengelolaan dana sosial yang sekarang ada itu udah sangat profesional sih. Kalau kita sebut ya misalnya kayak dompet duafa, kitabisa.com, mereka kan memang udah menunjukkan gitu good governance-nya seperti apa, di auditnya seperti apa, laporannya kayak apa. Itu Betul. tentu saja akan membuat jadinya sebagai orang yang ingin bersedekah dan berzakat pun jadinya lebih semangat untuk oh iya kan enak kan pasti sebel dong kalau kita nyumbang tuh kita nggak tahu nih kemana sih sebenarnya sumbangannya. Pernah nggak kalian Betul. gitu ada yang mau Nanti nyumbang malah terus nih jadi- kemana uangnya gitu Jadi ya. suzon malah lama-lama. Tapi kalau kayak gini kan kita jelas terus nanti dia publikasikan hasilnya pergi kemana itu kan Iya. enak. Jadi menurut aku memang sudah waktunya justru kita sesuai dengan perkembangan zaman menggunakan fasilitas yang ada. Tinggal mengajak juga supaya fasilitas yang ada itu lebih terbuka soal tercatat, jelas dan transparan. Malah temanku ada yang beberapa tahun belakangan dia kurbannya lewat Oh, oke. platform Kita Bisa ya aku sebut ya. Jadi berkorbannya korban kemana lo gitu kan? Kalau gue pakai sapi tetangga mana gitu. Iya, iya. Oh enggak, gue lewat Kita Oh, Bisa. sudah ya, Oh sudah baiklah. dilakukan ya. Kalau Ustadz Irfan pernah nggak melakukan sedekah atau zakat lewat online? Kalau sedekah ya. Kalau sedekah ya. Kalau zakat oke. masih langsung ke karena kan kalau zakat kan lebih baik kayak kalau misalkan kayak di lingkungan kita Terdekat sendiri ya. masih ada asnaf zakat yang lebih berhak, Iya. maka ya diutamakan yang dekat dulu gitu daripada kita nolong yang jauh dulu gitu. Maka kalau zakat saya masih apa namanya masih yang dekat aja. Tapi kalau sedekah dalam beberapa kasus tertentu ya ikut yang crowdfunding juga online. Oke. Inspigoers, gimana diskusinya? Semoga bermanfaat ya. Kayaknya tadi juga ada wawasan-wawasan baru yang aku juga baru tahu. Terima kasih banyak Gus Irfan, Sama-sama. makasih banyak Mbak Wina. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.